Dukungan semakin banyak, relawan Ganjar Pranowo kembali muncul. Ini kami, masyarakat, yang kami menyebut diri kami adalah para sudra dalam politik, kasta terendah dalam politik, kami rakyat awam. Hanya saja teman-teman yang sering berdiskusi, sering tukar pikiran, ini memang ya katakan memiliki kepedulian terhadap kelangsungan pembangunan ataupun progres terhadap bangsa ini yang telah diletakkan, telah dilaksanakan 2 periode nanti oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa yang mendorong, ya ini kebetulan adalah kepedulian kolektif lah. Saya mulai dulu kan kita pada tahun 98 kita sudah sepakat negara kita itu akan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, tentu asumsinya adalah dalam berdemokrasi itu harusnya ada variasi pemilih dan variasi yang dipilih. Nah, yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Variasi pemilih begitu besar, tetapi variasi yang dipilih itu saja. Nah, jadi di sini saya melihat, saya sepakat tadi dengan pembicara pertama bahwa partai politik tetap kita berikan ruang untuk mencalonkan, tetapi juga dari independen juga harus diberi ruang agar asumsi tadi variasi pemilih juga diikuti oleh variasi yang dipilih. Nah, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, tentu kita melihat di sini apa yang terjadi belakangan ini. Saya sepakat bahwa dominasi partai besar begitu terlihat. Nah, dominasi seperti ini kan tidak mencerminkan lagi-lagi prinsip demokrasi. Karena itu saya melihat ambang batas presiden itu siogianya diturunkan. Konsekuensinya adalah semua partai di Senayan itu berhak mengajukan, dan partai independen dari independen juga bisa, baik itu dari DPD dan baik itu dari masyarakat secara umum. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka prinsip demokrasi tadi yang saya katakan, asumsi variasi pemilih juga bervariasi yang dipilih itu dapat dipenuhi. Soalnya apakah Ibu Megawati akan mengambil keputusan yang patternnya serupa, bahwa dia akan berbicara mengenai penerimaan publik sebagai variabel utama, baru berbicara mengenai variabel lain seperti darah biru. Dan kita tahu bahkan Ibu Mega mengalahkan dirinya sendiri, tidak maju 2014. Nah, ini yang harus dilihat secara lebih luas ya. Betul perdebatan klasik antara darah biru, terutama di partai yang memang sangat terpusat pada sosok tertentu, ataukah kemudian akan mulai ada regenerasi, membuka terhadap adanya kader baru. Nah, memang kalau dibaca di 2024 itu akan ada 2 peristiwa untuk kemudian menerka darah biru versus kader gitu ya. Satu memang terkait capres seperti yang kita bahas sekarang. Tapi jangan dilupakan kan ada instrumen lain yang harus juga kita prediksi di situ, yaitu misalnya proses pergantian kepemimpinan di PDI Perjuangan misalnya. Dukungan semakin banyak, relawan Ganjar Pranowo kembali muncul. RGP 2024 baru saja dibentuk. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin ramai diperbincangkan sebagai calon presiden atau capres di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Muncul pula berbagai relawan untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024, salah satunya relawan Ganjar Pranowo atau RGP 2024. Beberapa waktu lalu, deklarasi nasional RGP 2024 telah digelar di salah satu hotel di Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon. RGP 2024 menyatakan siap mendukung Ganjar maju di Pilpres mendatang. RGP 2024 telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyukseskan Ganjar maju sebagai Capres 2024. Salah satunya, terus mempromosikan Ganjar pada masyarakat luas.
Mereka menjelaskan saat ini RGP 2024 sudah memiliki 12 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang tersebar di sejumlah daerah. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Dewan Pimpinan Pusat DPP RGP 2024 Heru Subagia mengatakan komunitas ini terbentuk atas inisiatif relawan yang mengaku puas dengan kinerja Ganjar selama ini. Heru berpendapat selama kepemimpinan Ganjar, Jawa Tengah telah mengalami banyak perubahan, mulai dari infrastruktur, pariwisata, dan lainnya. Selain itu, Heru juga menyoroti program Lapak Ganjar yang digagas untuk membantu UMKM. Sebagai informasi, elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini jauh di atas Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Meski begitu, kedua kader PDIP tersebut telah menyiapkan strategi masing-masing untuk maju pada Pilpres 2024. Namun, mesin yang digunakannya kini berbeda. Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga melihat Ganjar sampai saat ini masih di atas angin. Hal tersebut dilihat dari elektabilitasnya yang jauh lebih baik dari Puan. Di tengah polemiknya dengan PDIP terkait pencapresan di 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mendapatkan dukungan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan relawan Ganjaris, yakni Ganjar Pranowo untuk Indonesia 1 untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Ketua Umum Relawan Ganjaris, Mas Joprain, menyampaikan bahwa dukungan ini diberikan kepada Ganjar menyusul berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, ia merasa Ganjaris sebagai relawan masyarakat perlu mencari sosok yang tepat untuk bisa meneruskan keberhasilan dari Presiden Jokowi. Di sisi lain, kata Mas Jo, ada persoalan besar dalam perpolitikan di Indonesia yang disebutnya sebagai politik balas dendam, di mana setiap pergantian kepemimpinan nasional biasanya pemimpin baru tidak mau melanjutkan apa yang dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Ganjaris, kata Mas Jo, tidak ingin justru keberhasilan Presiden Jokowi tidak diteruskan pada tahun 2024 mendatang, sehingga ia berharap Ganjar Pranowo bisa mengemban tugas dan tanggung jawab keberhasilan Presiden Jokowi, bahkan membuat program-program yang jauh lebih baik lagi. Mas Jo mengklaim bahwa gerakan relawan Ganjaris ini sudah tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai sejumlah perwakilan WNI di sejumlah negara seperti Jerman, Belanda, Jepang, hingga Serbia. Ganjar Pranowo digadang-gadang akan terus melaju pada pemilihan Presiden 2024 meski tidak diusung PDIP. Dukungan terhadap Ganjar pun makin masif lantaran baru terbentuknya Teman Ganjar atau Tegar yang terang-terangan mendukung untuk pemilihan mendatang. Peneliti dari Indonesia Political Opinion atau AIPO, Catur Nugroho menilai dukungan tersebut masih terlalu cepat untuk Ganjar. Menurutnya, PDIP hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024. Catur menjelaskan bahwa sebelumnya dia berbicara kepada salah satu pengurus komunitas alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Dalam pertemuan itu, Catur mengaku bahwa deklarasi Tegar untuk Ganjar sebagian dari Kagama. Catur mengungkapkan Ganjar tetap harus mendapat dukungan penuh dari partainya, yaitu PDIP. Deklarasi Tegar menurut Catur bisa menjadi amunisi tempur bagi Ganjar ke dalam internal PDIP. Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dinilai bisa menjadi pasangan maut bila maju pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut didukung oleh kelompok relawan Jokowi Mania atau Joman yang menilai kedua tokoh tersebut adalah pasangan yang nasionalis, religius, dan milenial. Ketua relawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa dekat dengan masyarakat bisa menjadi syarat memenangkan Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Noel tersebut juga mengungkapkan bila ketiga syarat tersebut bisa dipenuhi dan melekat pada Ganjar Pranowo juga Sandiaga Uno bisa menjadi duet yang memiliki peluang memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Mereka menjelaskan saat ini RGP 2024 sudah memiliki 12 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang tersebar di sejumlah daerah.
Sekretaris Jenderal atau Sekjen Dewan Pimpinan Pusat DPP RGP 2024, Heru Subagia mengatakan, komunitas ini terbentuk atas inisiatif relawan yang mengaku puas dengan kinerja Ganjar selama ini.